Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 2. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak.
Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semuanya itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 29. Judulnya Bukti Nyata Mengenal Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Banyak orang berkata, saya percaya Tuhan, saya mengenal Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan satu hal penting. Iman sejati selalu terlihat dalam kehidupan nyata, bukan hanya di mulut, tapi di sikap kita, perkataan kita, cara kita memperlakukan orang lain, pilihan hidup setiap hari. Yang pertama, kita punya pengantara harapan bagi orang berdosa. Firman Tuhan berkata, jika kita jatuh dalam dosa, kita punya pengantara, yaitu Yesus Kristus. Ini kabar yang sangat indah. Tuhan tidak menolak kita saat jatuh. Yesus membela kita di hadapan Bapa. Dia sudah menjadi pendamai bagi dosa kita. Artinya tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Namun kasih karunia ini bukan alasan untuk hidup sembarangan. Justru kasih Tuhan mendorong kita untuk berubah. Yang kedua, mengenal Tuhan, menuruti perintahnya. Firman Tuhan dengan tegas berkata, barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta. Ini keras tapi benar. Banyak orang aktif gereja, rajin berdoa, suka dengar firman, tapi hidupnya masih penuh kebohongan, tidak jujur dan tidak mau mengampuni. Itu tanda bahwa pengenalan akan Tuhan belum nyata dalam hidupnya. Orang yang sungguh mengenal Tuhan hidup dalam ketaatan, mau berubah, tidak nyaman hidup dalam dosa. Selanjutnya, hidup dalam terang, mengasihi sesama. Ini salah satu bagian penting. Ukuran rohani seseorang bukan seberapa banyak ia tahu firman, tetapi seberapa dalam kita mengasihi. Firman berkata, yang membenci saudaranya hidupnya dalam kegelapan, yang mengasihi saudaranya hidup dalam terang. Kebencian, iri hati, dendam itu tanda masih gelap. Kasih, ada pengampunan, kepedulian, itu tanda kita hidup dalam terang. Jangan mengasihi dunia. Dunia menawarkan keinginan daging, keinginan mata, kesombongan hidup. Semua itu terlihat menarik, tetapi firman Tuhan berkata semuanya itu akan lenyap. Banyak orang mengejar uang, popularitas, kenikmatan dunia, tetapi melupakan Tuhan. Ini kebenarannya. Dunia ini sementara, tetapi Tuhan kekal. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Waspadalah terhadap penyesatan. Rasul Yohanes mengingatkan tentang antikristus, yaitu orang yang menyangkal Yesus. Hari ini juga sama, banyak ajaran yang menyesatkan, banyak yang terlihat benar tapi sebenarnya salah. Tapi kabar baiknya kita punya pengurapan dari Tuhan. Artinya Roh Kudus menuntun kita, memberikan kita kepekaan, menolong kita membedakan yang benar dan yang salah. Tinggallah di dalam Kristus, inilah inti dari semuanya. Tinggal di dalam Kristus artinya hidup dekat dengan Tuhan, setia dengan firman, berjalan bersama Dia setiap hari. Tujuannya saat Yesus datang kembali, kita tidak malu, kita penuh keberanian untuk menyambutnya. Apakah hidup kita sudah mencerminkan Kristus?
Apakah aku masih menyimpan dendam? Atau apa aku lebih mencintai dunia daripada Tuhan? Apakah aku sungguh tinggal dalam Dia? Mari kita jawab dalam hati kita. Pengakuan mengenal Tuhan itu mudah, tapi hidup seperti Kristus itulah bukti yang sejati. Hari ini jangan hanya percaya, hiduplah sebagai murid Kristus yang nyata. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.